Dokter, beberapa hari lalu muncul kepanikan warga Trenggalek terkait kasus positif COVID-19 di media sosial. Ternyata sudah diklarifikasi jika itu hoax. Namun demikian, kami melihat di beberapa media sosial, termasuk dari Pak Bupati juga sudah menyampaikan jika RSUD Dr. Sudomo Trenggalek sudah menyiapkan eh, peralatan termasuk tenaga medis yang akan digunakan jika memang nanti ada masyarakat Trenggalek yang positif begitu, Pak. Bisa diceritakan kesiapan RSUD Dr. Sutomo sejauh ini, Pak? Oke, terima kasih. Jadi untuk RSUD Dr. Sutomo mulai kemarin sudah ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi dengan ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 tentunya kita harus banyak berbenah ya. Perlu disampaikan bahwa saat ini sebelum COVID ini merebak dan sebagainya, kita sudah menyiapkan 5 ruangan isolasi ya. Ruangan isolasi, kemudian dengan semakin bertambahnya kasus dan sebagainya, kita menambah menjadi 7. Saat ini kami sudah siapkan lagi menjadi 12 kamar isolasi. Baik. Harapannya tetap kamar-kamar tersebut kalau bisa tidak akan terisi ya, Pak. Baik. Kemudian yang kedua adalah tenaga medis ya. Perlu kami sampaikan bahwa tenaga medis kita laksanakan secara terpadu. Jadi antar beberapa disiplin ilmu. Jadi yang diketuai oleh dokter spesialis penyakit paru tentunya, spesialis penyakit paru, kemudian oleh radiologi, kemudian tenaga laboratorium patologi klinik ya, spesialis patologi dan spesialis-spesialis yang lain. Tentunya dengan penanganan komprehensif dari beberapa disiplin ilmu, penanganan menjadi lebih baik lagi. Kemudian bagaimana dengan tenaga paramedis? Tenaga paramedis kita sudah terlatih sebenarnya untuk menangani kasus isolasi terhadap penyakit apapun sebenarnya. Dengan adanya COVID ini sebenarnya yang perlu kita lakukan mungkin untuk APD ya, alat pelindung diri. Karena untuk COVID-19 ini selain menular melalui droplet, yaitu percikan dahak, percikan bersin, dan sebagainya, sekarang sudah dinyatakan dengan airborne. Airborne artinya bisa menular lewat udara dan lain sebagainya. Untuk itu, alat pelindung diri. Kami tidak akan mempekerjakan petugas, pegawai, mulai dari servis, pegawai, dan sebagainya di ruang isolasi tersebut tanpa alat pelindung diri. Itu seperti orang maju perang tanpa senjata apapun. Betul. Kita juga berusaha untuk melengkapi alat-alat tersebut. Selain itu untuk tenaga-tenaga ini juga kami lakukan untuk menjaga kesehatannya. Misalkan seperti kita berikan extra fooding, kemudian kita berikan vitamin, kemudian kita berikan buah dan lain sebagainya supaya mereka akan terjaga kesehatannya. Dengan terjaga kesehatannya, insya Allah bisa melakukan pelayanan lebih baik lagi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa selain tenaga, kemudian perawat dan sebagainya, tentunya adalah kerjasama dengan dinas yang terkait. Jadi kita selalu bekerjasama dengan dinas terkait, yaitu dinas kesehatan dan dinas lain. Saya kira support dari pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap rumah sakit sudah cukup besar. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa dengan ditetapkannya rumah sakit Dr. Sutomo menjadi rumah sakit rujukan ini tentunya seperti hari ini kita sudah mendapat fasilitas APD. Perlu diketahui dengan adanya semakin banyaknya kasus dan sebagainya ini, APD menjadi satu kelangkaan. Jadi kelangkaan, kita mungkin punya anggaran untuk beli dan lain sebagainya, tapi karena itu langka. Tapi dengan kita menjadi rumah sakit rujukan, alhamdulillah kita mendapat bantuan dari pemerintah provinsi dan lain sebagainya seperti itu. Perlu disampaikan juga terima kasih untuk masyarakat Trenggalek, ternyata peduli dengan aktivitas yang kita lakukan. Kita itu adalah tenaga di depan, di mana kalau dibilang virus dan lain sebagainya itu seliweran di sekitar kita seperti itu. Dan mereka peduli ketika kita kesulitan untuk APD seperti masker dan lain sebagainya, ternyata banyak juga yang sudah peduli. Ada yang mengirimkan masker, ada yang mulai dari kecil 15, 30, kemudian ada juga yang APD beberapa paket, coverall dan lain sebagainya. Ada juga yang mengirim nutrisi, ada yang mengirim kurma, kemudian ada yang mengirim susu, ada yang mengirim makanan. Terima kasih masyarakat. Tidak hanya masyarakat Trenggalek, dari masyarakat di luar Trenggalek pun juga sudah mulai peduli. Dengan seperti itu, insya Allah kita bisa memberikan pelayanan dan kita tetap sehat. Kalau kita sendiri sudah tidak sehat, tentunya akan mempengaruhi
yang lain. Selain itu perlu disampaikan bahwa kita terapkan bahwa kita juga melakukan social distancing ya. Jadi mulai dari depan pasien itu di rawat jalan sudah kita jarangkan untuk tempat duduknya dan sebagainya. Ketika dirawat inap kita sudah tidak memakai besuk, jam besuk sudah tidak ada. Masing-masing pasien masih maksimal ditunggu oleh dua penunggu. Jadi tidak ada jam besok lagi. Mereka akan ditandai dengan adanya kartu penunggu. Selain punya kartu penunggu, dia tidak boleh masuk ke rumah sakit. Dengan seperti itu kita bisa mengurangi kontak paparan masyarakat terhadap virus ini. Kita tidak tahu, resiko itu tetap ada. Jadi lebih baik kita mencegah daripada tidak sudah terjadi. Jadi kita berupaya supaya masyarakat Trenggalek ini tetap sehat. Diharapkan masyarakat juga memenuhi itu. Jadi dimanapun, kapanpun bisa mengurangi aktivitas keluar. Dengan seperti itu, insya Allah kita social distancing ini berhasil. Insya Allah masyarakat Trenggalek tidak ada yang terkena COVID-19. Amin. Terus untuk dokter yang menangani dan perawat, apakah dokter-dokter ini khusus untuk bertugas di ruang isolasi saja? Apa beliau-beliau ini juga akan melakukan penanganan sidang terhadap pasien umum, dok? Nah, tentunya kita mungkin perlu disampaikan kita untuk perawat khusus di situ. Jadi untuk perawat khusus hanya menangani di ruang isolasi, mereka tidak menangani di tempat lain. Khusus dokternya memang akan menangani di ruang lain. Tentunya dengan APD. Jadi APD kita itu sekali pakai. Jadi ketika sudah melalui merawat pasien di isolasi akan dibuang seperti itu. Jadi hanya dipakai. Makanya untuk perawatan isolasi ini cukup mahal untuk perawatannya. Makanya kami sampaikan kepada masyarakat supaya menjaga kesehatannya. Isolasi di rumah bagi yang berisiko itu lebih baik daripada isolasi di rumah sakit. Betul. Selain melelahkan untuk petugas dan sebagainya, juga untuk biayanya cukup besar seperti itu. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Trenggalek dengan biaya yang besar tersebut sudah ada anggaran yang disiapkan untuk peserta pasien dengan ODP ya, kalau di sini ODP maupun PDP. Belum ada pasien yang terkonfirmasi positif, tapi di situ perawatan cukup mahal. Alhamdulillah dianggarkan dari kabupaten. Itu bentuk kehadiran pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menjaga masyarakatnya bisa tetap sehat. Ya. Dokter dan perawat ini kan jadi garda terdepan. Artinya ketika kita nggak berharap, tapi jika skenario-nya nanti memang ada pasien yang terkonfirmasi positif dan perlu perawatan, intensitas bertemu antara pasien positif dan perawat, baik perawat maupun dokter, akan tinggi. Nah, bagaimana tindakan dari rumah sakit sendiri untuk menggawangi agar dokter dan perawat ini tidak terinfeksi, dok? Ada berkala tindakan atau gimana, dok? Jadi perlu kami sampaikan bahwa ketika kita sudah menghadapi isolasi ya, ruang di isolasi ini apapun penyakitnya prinsipnya sama. Jadi kita perlindungannya maksimal. Perlindungan maksimal. Jadi mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu harus dilakukan. Kita tidak perlu memikirkan apakah ini masih ODP, PDP atau COVID terkonfirmasi. Jadi pada prinsipnya kita harus memberikan perlindungan terhadap petugas kesehatan secara optimal. Jadi pakaiannya tidak boleh hanya pakai masker atau pakai pakai kacamata itu tidak bisa. Jadi harus lengkap seluruhnya, per all. Jadi mereka akan ditutup secara total supaya tidak bersentuhan langsung dengan tempat-tempat yang berisiko tersebut. Jadi insya Allah dengan seperti itu kita bisa menjaga. Jadi makanya di depan tadi saya sampaikan bahwa kita tidak akan melepaskan petugas-petugas kita tanpa alat pelindung diri yang mencukupi seperti itu. Selain pelindung diri, apakah mereka juga akan mendapatkan pemeriksaan berkala, dok? Dokter yang menangani maupun perawatnya, dok? Pada prinsipnya gini, kita di rumah sakit itu ada beberapa program ya, menjaga kesehatan petugas. Jadi pada prinsipnya kita minimal ya ada di kredensial ya, kita namanya kredensial itu menilai kompetensi, di salah satunya kompetensi adalah kesehatan. Jadi teman-teman petugas kesehatan, dokter dan sebagainya paling tidak 3 tahun sekali harus check up lengkap. Seperti itu. Kemudian ada beberapa tenaga yang memang harus dilakukan imunisasi secara berkala, seperti hepatitis dan sebagainya, supaya mereka tidak terkena dan bisa menulari ke
ke pasiennya. Jadi kita ada pemeriksaan rutin berkala terhadap tenaga-tenaga seperti itu. Jadi tidak adanya COVID pun kita lakukan sebenarnya seperti itu. Jadi kalau untuk gimana? ini dok, kalau untuk khusus yang COVID ini apakah ada peningkatan frekuensi? Misalkan kalau kemarin secara berkala ada waktu tertentu karena ada ini COVID misalkan begitu, nanti si perawat dan dokter ini misalkan per sekian hari sekali untuk dicek apakah beliau ini terdampak atau tidak begitu? Tentunya nanti berhubungan dengan ini kan masih baru ya, sekitar 2 minggu. 2 minggu ini kita mulai ada kasus ODP dan lain sebagainya seperti itu. Tentunya nanti akan tetap kita programkan untuk pengecekan. Cuma mungkin memang belum tertata dengan baik ya. Kita masih program tentunya pengawasan terhadap tenaga kesehatannya. Apalagi sudah kalau misalkan ada kendala, misalkan tentunya dia misalkan ada batuk, tentunya tidak akan kita tempatkan di tempat yang seperti itu. Jadi penurunan kekebalan tubuh misalnya akibat sakit atau gangguan kesehatan yang lain tidak akan kita tempatkan di situ. Apakah ada persyaratan-persyaratan tertentu yang dicukupi oleh masyarakat, dok, jika ingin memeriksakan? Prinsipnya gini, untuk masyarakat kita mulai dari kalau ini di rumah sakit ya, pasien itu ketika di puskesmas ditemukan ODP ya, namanya orang dalam pemantauan, seperti itu mereka diperiksakan ke rumah sakit. Nah itu pemeriksaan sampel darah dan sebagainya seperti itu pun juga sudah ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ketika masuk ke rumah sakit dia secara total akan persyaratannya tidak perlu macam-macam. Pokoknya nanti pertama ada KTP, KK, kemudian mereka tidak perlu ngurus surat-surat yang lain. Kemudian mereka setelah didiagnosis oleh dokter apakah ODP atau PDP, dia langsung bisa kita klaimkan penjaminannya oleh pemerintah kabupaten. Seperti itu. Treatmentnya setelah dideteksi begitu, apakah untuk sementara waktu diobservasi di rumah sakit atau boleh pulang dulu, dok? Tentu. Jadi kalau sudah masuk di rumah sakit, mereka tidak akan kita pulangkan cepat. Harus dicek secara berkala sampai observasi sampai dinyatakan pasien itu yang terjadi selama ini adalah pasien ini ternyata menderita penyakit-penyakit penyerta yang lain. Ya, ada yang di TBC, kemudian ada penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, mereka akan ketahuan ini. Selain ODP itu kan menyatakan dia resiko ya. Resiko jadi artinya dia pernah bepergian dari tempat terjangkit, kemudian dia datang, terus ada keluhan batuk, sesak, dan lain sebagainya. Seperti itu kemudian ditetapkan sebagai ODP. Ternyata dari hasil check up itu ternyata penyebab sesaknya itu macam-macam. Ternyata ada beberapa ternyata TBC. Ada yang cuma gangguan pernapasan biasa seperti itu. Jadi pasti di rumah sakit. Baik. Tentunya nanti setelah itu di keluarga dilakukan tracing ya. Itu tugas nanti dari teman-teman di puskesmas untuk melakukan tracing kepada keluarga-keluarganya tersebut. Tetap dipantau minimal kalau di Trenggalek ditetapkan bukan 14 hari tapi 21 hari. Mereka harus tetap observasi dan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing supaya meskipun dikatakan negatif atau dan sebagainya, tetap mereka berisiko, makanya lebih aman adalah 21 hari mereka tidak mengurangi aktivitas ke luar ruangan. Jadi mereka isolasi mandiri, itu kan lebih baik. Seperti itu. Baik dokter, begini, ada di pengertian awam, jika misalkan hari ini kan memang bersamaan dengan musim flu, begitu dokter ya, pergantian cuaca dan sebagainya. Banyak masyarakat kita kemudian jika batuk, kemudian flu begitu, gejalanya mirip flu, tapi enggan ke vaskes karena menurut dia justru kondisi itu akan membahayakan dia, takut tertular dan sebagainya. Sebenarnya seberapa berbahaya, seberapa serem sih sebenarnya kondisi di vaskes kita ini, dok, dengan adanya kasus ini, dok? Sebenarnya inilah yang peran pemerintah. Mungkin nanti bisa dijelaskan di Pak Kadinkes ya, bahwa di Trenggalek itu hadir. Jadi kalau misalkan ada pasien dari luar negeri, ada keluhan seperti itu, dia bisa melaporkan ke PSC ya 119 dengan nomor 791119 nanti akan dilaporkan, kemudian nanti akan di screening di situ. Kemudian setelah di screening, kemudian nanti kalau diperlukan dia bisa didatangi oleh petugas kesehatan. Itulah perbedaan di masyarakat Trenggalek seperti itu. Jadi di masyarakat Trenggalek, pemerintah Kabupaten Trenggalek cukup care terhadap
kondisi seperti ini. Jadi mereka akan didatangi oleh petugas puskesmas. Mereka akan dipantau, isolasi mandirinya akan dipantau. Jika ada keluhan, mereka bisa menelpon, kemudian nanti bisa didatangi oleh petugas kesehatan. Jadi mereka tidak perlu datang sebenarnya, tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Ya seperti tadi, mungkin memang fobia memang dengan kondisi seperti ini, mereka kalau orang datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, tentunya akan risiko tertular. Makanya pemerintah Kabupaten Trenggalek mengerti dan tahu bahwa untuk mengurangi risiko mereka harus diam di rumah, dari pemerintah datang ke sana. Jadi fasilitas kesehatan pertama yaitu puskesmas hadir di sana seperti itu. Iya, dokter. Dokter tadi dawuh jika sekarang COVID-19 ini sudah airborne begitu. Sebenarnya seberapa lama bertahan di udaranya sehingga kita perlu mewaspadai itu, Dok? Dikatakan di beberapa literatur ya, itu sekitar 3 jam. 3 jam. 3 jam. Ini saya sendiri juga mungkin bukan ahlinya ya, tapi kemarin di beberapa berita dikatakan airborne sekitar 3 jam itu. Jadi memang dengan pemanasan dan lain sebagainya memang akan bertahan sekitar itu. Makanya sekarang mungkin dianjurkan beberapa orang kalau keluar dan lain sebagainya dengan pakai masker yang standar tentunya itu bisa mengurangi dampak daripada resiko terhadap tertular COVID-19 ini. Kalau inisiatif masyarakat Trenggalek untuk memeriksakan diri seberapa tinggi, Dok, sejauh ini? Masyarakat. Iya. Tentunya yang tadi itu. Jadi mereka sebenarnya ketika sudah datang dari lokasi-lokasi berisiko itu mereka banyak yang menghubungi. Oke. Setahu kami ada sekitar 700 sekian. Nanti mungkin dari Dinkes ya. Dinkes itu yang mungkin bisa menjelaskan. Cukup banyak seperti itu. Kalau ke rumah sakit memang biasanya memang dari puskesmas dulu. Mereka tidak akan langsung ke rumah sakit dengan kasus ini. Mereka dari puskesmas dulu. Nanti dari puskesmas ada keluhan-keluhan yang mengarah ke sana. Nanti. Soalnya kalau semuanya diarahkan ke rumah sakit, nanti rumah sakitnya penuh. Penuh nanti. Malah tidak optimal kita bisa menangani pasien-pasien yang cukup perlu perawatan. Bagaimana skema penanganan pasien di UGD, dokter, dengan adanya kondisi ini, Dok? Tetap seperti biasa atau ada skenario lain, Dok? Pada prinsipnya gini, jadi kalau sekarang ini untuk yang terduga ODP atau PDP itu kan mesti sekarang rujukan dari puskesmas. Jadi jarang pasien itu yang datang sendiri. Jadi mesti sudah melewati screening tadi itu karena pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah menerapkan mulai dari dia datang itu dilakukan di checkpoint ya. Mungkin nanti dijelaskan oleh di checkpoint di 2 sisi. Kemudian kalau ketemu di situ nanti kemudian ketika kemarin juga diberi surat edaran bahwa desa pun juga harus ikut terlibat. Jadi kalau ada warga misalnya datang dari Malaysia, dari daerah-daerah yang risiko yang terjangkit itu mereka harus melaporkan ke petugas, nanti akan didatangi seperti itu. Jadi yang seperti itu teridentifikasi misalnya keluhannya batuk pilek, flu, panas atau dan lain sebagainya, mereka akan bisa ditangani dengan lebih awal. Kemudian nanti di screening di puskesmas, kemudian nanti kalau memang memerlukan perawatan di rumah sakit, mereka akan dirujuk. Jadi di IGD tidak sebanyak dahulu, tapi pada prinsipnya kita di IGD itu bisa saja ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi di depan, untuk pasien yang dari depan, itu harus dicek dulu dengan thermal gun-nya, kemudian dicek suhunya berapa. Kalau sudah suhunya di atas 38, itu tentunya ada risiko. Nah, itu kemudian ditanya, pernah dari luar dari daerah terjangkit apa tidak. Kalau ketika dia itu ada riwayat seperti itu, dia akan dibelokkan, tidak masuk ke tempat yang biasa. Akan dibelokkan suatu tempat, di situ ada namanya dekontaminasi ya. Mereka kan di situ kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang yang lain, baik darah, kemudian ronsen dan sebagainya, kemudian nanti akan segera dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit paru, kemudian nanti kalau misalkan dinyatakan ODP, dia akan langsung masuk ruang isolasi. Seperti itu. Jadi dia tidak akan melewati pasien-pasien yang lain. Jadi sudah kita buat jalur khusus seperti itu. Baik, terakhir Dok, untuk stok APD yang tersedia di rumah sakit itu untuk berapa lama, Dok? Waktu gunanya, kapasitasnya, Dok? Apakah stoknya sudah terpenuhi? Selama ini karena kita juga ada beberapa bantuan ya, dibantu dari dari donatur, kemudian kita mengadakan sendiri.
Kemudian hari ini kita juga sudah mendapatkan dari provinsi, saya cuma belum ngecek ya tadi berapa jumlahnya, juga bantuan APD dari Iya, dokter. Ya, APD dari pemerintah provinsi juga, insya Allah nanti sudah cukup. Prinsipnya kita akan menyediakan APD yang cukup untuk tenaga kita. Jadi kita tidak akan, saya ulangi lagi, kita tidak akan melepaskan tenaga kita tanpa APD yang memadai. Baik. Supaya mereka sehat seperti itu. Baik, dokter. Terus imbauan, Dok, untuk masyarakat Trenggalek apa saja yang harus diperhatikan dalam fase-fase tanggap darurat COVID-19 ini, Dok? Oke. Pada prinsipnya himbauan dari pemerintah itu diindahkan. Jadi mereka lebih baik mengurangi aktivitas dari luar. Jadi kami siaga di rumah sakit untuk memberikan pelayanan, tapi ketika masyarakat itu diam di rumah, tinggal di rumah, stay at home istilahnya seperti itu, akan membantu kami supaya kami tidak merawat pasien-pasien yang dengan risiko terkena COVID-19 seperti itu. Jadi patuhi aturan atau himbauan pemerintah. Itu akan lebih baik tinggal di rumah. Jadi untuk sesuatu yang tidak perlu jangan keluar seperti itu. Dokter, terima kasih waktunya. Kami berharap seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Trenggalek tetap berada dalam lindungan Tuhan, tetap bisa menjalankan tugasnya demi kemaslahatan umat ini. Dan terima kasih atas waktunya telah menjelaskan banyak hal tentang kondisi yang ada di Trenggalek. Dr. Sunarto, Direktur RSUD Dr. Sutomo Trenggalek.